Dalam kamar dia tuh melihat Shannon telah berada di atas tubuhnya si Celeste. Jadi posisinya tuh si Shannon tuh katanya lagi mencekik si Celeste. Dan si Chris ngeliat si Celeste tuh udah membiru. Halo, welcome to my channel, nama gue Yani. Buat yang udah klik video ini, gue terima kasih banget kalian udah mampir. Tapi jangan cuma mampir ya, tonton video ini sampai selesai, oke? Ya, di video ini gue mau bahas tentang kasus perselingkuhan yang membawa petaka, yaitu kasusnya keluarga Chris Watts. Dimana kasus ini tuh sempat bikin heboh pada akhir tahun 2018 kemarin, karena ya nggak nyangka aja ya, kok bisa ya orang tuh membunuh satu keluarga dengan cara yang bener-bener sadis. Sesadis-sadisnya sih menurut gue. Seperti apa kasusnya? Yuk, mari kita mulai. Yang terlibat dalam kasus ini Chris Watts, kemudian istrinya Shannon Watts, kemudian Bella Watts, anaknya yang pertama berusia 4 tahun, kemudian Celeste Watts, anaknya yang kedua berusia 2 tahun, Nicole Atkinson, sahabat dari Shannon, dan Nicole Kessinger. Jadi pada tahun 2018 kemarin terjadi kasus hilangnya keluarga Watts, dimana hilang adalah istrinya Chris Watts yang sedang hamil 15 minggu dan kedua anaknya yang bernama Bella berumur 4 tahun dan Celeste berumur 2 tahun. Awalnya kisah ini tuh sebenarnya menyimpan misteri karena sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka. Kemudian karena orang-orang nih bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka. Jadi polisi itu melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta yang benar-benar mencengangkan. Jadi awal mula kejadian ini itu terjadi pada tanggal 13 Agustus 2018. Shannon, istrinya Chris Watts, ini baru pulang dari perjalanan bisnisnya dari Arizona setelah diantar oleh sahabat sekaligus rekan kerjanya yaitu Nicole Atkinson. Sedangkan si Chris Watts ini ada di dalam rumah bersama anak-anaknya, si Bella dan juga Celeste. Kemudian pada keesokan harinya, karena si Shannon ini kan lagi hamil usia 15 minggu. Nah, si Nicole Atkinson ini mencoba menghubungi si Shannon karena pagi itu tuh Nicole sama si Shannon tuh janjian karena si Shannon ini mau ngecek kehamilannya ke dokter. Cuman si Nicole nih dihubungin kok nggak diangkat-angkat. Nah, akhirnya si Nicole Atkinson ini memutuskan untuk langsung pergi ke rumah si Shannon. Sesampainya di rumah si Shannon, si Nicole itu ngetok-ngetok pintunya. Tok 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 tok. Kok lama banget nggak ada balasan dari si Shannon. Kemudian si Nicole ini mengkonfirmasi lagi nih si Shannon lewat teleponnya, tapi nggak diangkat-angkat juga. Nah, si Nicole ini ngeliat di garasinya itu ada mobilnya si Shannon, berarti kan seharusnya si Shannon itu masih ada di dalam rumah. Kemudian Nicole ini mencoba untuk menghubungi suaminya si Shannon, yaitu Chris Watts. Jadi si Nicole ini hubungin Chris Watts biar si Chris Watts cepat pulang untuk ngecek istrinya di dalam rumah kan. Tapi setelah nunggu sekian lama, si Chris ini tuh nggak datang-datang ke rumah. Nah, lama-lama si Nicole ini panik dong. Dia takut karena si Shannon ini kan lagi hamil 15 minggu. Kemudian di dalam rumah kan cuma ada 2 anak kecil. Jadi si Nicole ini cemas. Makanya dia berinisiatif untuk manggil pihak kepolisian untuk datang ke rumah si Shannon. Kemudian tidak lama pihak polisi ini datang ke rumah Shannon. Polisi dan juga Nicole berusaha untuk membuka pintu rumah Shannon. Namun karena kondisi pintunya kan terkunci dari dalam dan polisi ini nggak mungkin mendobrak pintunya karena ini keadaannya kan bukan dalam konteks keadaan yang darurat. Jadi nggak bisa polisi semena-mena tuh mendobrak pintu rumah orang. Akhirnya polisi ini inisiatif manggil si Shannon ini pakai speaker yang ada di mobil polisi tuh. Nah, pada saat dipanggilin tuh nggak ada balasan dari Shannon sama sekali. Nah, kemudian si Nicole ini bilang ke polisi, "Pak, sebelumnya tadi saya juga sempat menghubungi suaminya si Shannon, yaitu Chris Watts. Tapi si Chris ini bilang, sebentar lagi saya sampai, tapi saya tunggu berjam-jam, tapi nggak datang-datang juga." Polisi itu menghubungi si Chris untuk menanyakan password pintu rumahnya si Shannon. Jadi polisi itu nggak perlu nunggu si Chris datang ke rumah baru buka pintu kan. Jadi polisinya itu cuma minta password aja ke Chris, jadi polisinya itu bisa langsung masuk ke dalam rumah si Shannon. Tapi si Chris ini nggak mau ngasih password rumahnya. Nggak tahu kenapa ya dia nggak mau ngasih passwordnya, dan dia bilang, "Sebentar lagi Pak, 5 menit lagi saya sampai, tunggu."
Nggak lama kemudian si Chris ini sampai kan ke rumah. Nah pada saat si Chris ini sampai, langsung tuh polisi, Nicole dan juga Chris masuk ke dalam rumahnya si Shannon. Kemudian langsung menggeledah di dalam rumah si Shannon. Pada saat menggeledah itu, polisi tidak menemukan keberadaan si Shannon dan juga kedua anaknya. Kemudian pada saat Chris menggeledah kamarnya dengan si Shannon, Chris ini menemukan cincin pernikahan mereka. Kemudian si Chris ini langsung bilang kepada polisi bahwa Chris dan istrinya semalam itu sempat bertengkar karena membahas tentang perceraian. Jadi si Chris ini memberikan asumsi kepada pihak kepolisian bahwa si Shannon ini pergi bersama anak-anaknya meninggalkan rumah karena kejadian yang semalam dia berantem itu. Namun asumsinya si Chris ini seketika terbantahkan karena si Nicole menemukan tas tangannya si Shannon. Di tas itu berisi obat-obatannya si Celeste, karena si Celeste itu harus minum obat-obat ini setiap hari. Nggak mungkin si Shannon itu pergi bersama anak-anaknya tanpa membawa obat-obatan itu. Karena di dalam rumah tidak menemukan keberadaannya Shannon, kemudian polisi melanjutkan menggeledah di area sekitar luar rumahnya si Chris. Nah, pada saat menggeledah area luar itu, tiba-tiba ada tetangganya yang keluar dan bilang, "Pak, saya punya CCTV di rumah saya yang menghadap ke area halaman. Mungkin bisa Bapak cek, siapa tahu bisa kelihatan apakah ada orang yang keluar atau masuk ke rumahnya si Shannon." Kemudian polisi dan juga si Chris ini melihat CCTV di rumah tetangganya. Nah, di sini nih kelihatan sikapnya si Chris tuh gugup banget. Si polisi ini sudah merasakan keanehan yang terjadi pada sikapnya si Chris ini. Menurut Pak Polisi ini, si Chris ini tuh pada saat itu kan sedang kehilangan istri dan juga kedua orang anaknya. Chris ini tidak menggambarkan adanya kecemasan ataupun kesedihan telah kehilangan kedua putrinya dan juga istrinya. Sikapnya si Chris ini itu dinilai sangat tenang dan baru terlihat aneh ketika bersama-sama mengecek CCTV yang ada di rumah tetangganya si Chris ini. Lagian aneh ya, dia tuh kan kehilangan istrinya sama dua anaknya, tapi kok nggak ada sedih-sedihnya gitu. Pas datang ya udah gitu aja, sedih juga enggak, nangis juga enggak. Karena polisi mencurigai si Chris, polisi akhirnya menanyakan di manakah keberadaannya si Chris di rentan waktu ketika istrinya itu ada di rumah, yaitu pada malam hari hingga pagi hari sampai si Chris ini berangkat kerja. Ketika si Shannon ini pulang dari perjalanan bisnisnya tadi bersama si Nicole, dia kan nyampe kan jam 2 pagi. Nah, pada saat nyampe itu, Chris bilang dia itu masih tertidur. Kemudian Chris bangun pada pukul 5 pagi karena pada saat itu dia mau bersiap-siap menuju ke kantor. Nah, si Chris ini ngaku kalau pagi itu memang mereka tuh sempat bertengkar dengan istrinya mengenai perceraian. Setelah itu Chris berangkat kerja menggunakan mobil pick up-nya yang diparkir di halaman pada pukul 5.27 pagi. Nah, setelah penyelidikan pada hari itu selesai, kasus ini menjadi kasus kehilangan 3 orang, yaitu si Shannon dan juga kedua putrinya, Bella dan juga Celeste. Chris sempat juga membuat pengumuman di media sosialnya si Chris dan melakukan interview dengan beberapa media atas berita kehilangan istri dan juga anak-anak ini. Dan berpesan juga pada media kepada Shannon untuk segera pulang karena dia sangat merindukan anak-anaknya. Sangat merindukan anak-anaknya. Dia merindukan Shannon apa enggak? Nah, keesokan harinya nih, si Chris dapat panggilan telepon dari pihak kepolisian untuk melakukan interview tahap pertama. Di interview yang pertama ini suasananya sangat, friendly lah dibilang. Sangat tenang. Chris juga memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa tempat-tempat mana saja yang sering dikunjungi oleh istrinya. Namun pada interview pertama ini nih, polisi ini curiga. Kok kayak ada banyak hal yang gak sinkron, kemudian tidak pas dan juga aneh. Dan setelah interview pertama ini, pihak kepolisian ini atau si detektifnya ini nih gak bisa menerima dan juga percaya gitu aja apa aja yang diucapin oleh si Chris. Nah, karena masih gak percaya nih, polisi keesokan harinya manggil lagi si Chris untuk melakukan tes kejujuran dan juga interview tahap kedua. Nah, sebelum dilakukan tes kejujuran ini, Chris nih dikasih tahu sama polisi sistemnya tuh seperti apa dan cara kerja tes kejujuran ini. Dan tahu apa hasilnya? Chris gagal. Jadi dia tuh gagal melewati tes kejujuran ini. Selanjutnya diinterogasi oleh detektif dengan menggunakan trik-trik tertentu dan juga tanpa adanya kekerasan. Di interogasi awal nih, si Chris kukuh bahwa tidak mungkin dia tega melakukan
hal-hal atau sesuatu kepada istri dan juga anak-anaknya. Kemudian si detektifnya ini tuh ngasih satu pertanyaan yang pinter sih. Jadi gini, si polisi itu nanya ke Chris, kamu kan kehilangan istri dan juga anak-anak kamu, tapi kok saya kayak nggak ngelihat kamu tuh sedih, kamu tuh menangis, saya tuh nggak lihat. Apakah kamu tidak sedih gitu kehilangan istri dan juga anak-anak kamu? Nah, tahu responnya si Chris kayak apa? Tiba-tiba dia nangis dong. Nangis. Kemarin-kemarin nih dia pas kehilangan istri anaknya, polisi tuh nggak pernah lihat dia nangis. Giliran polisi nanya kenapa lu nggak nangis, tiba-tiba dia nangis. Halo. Nah, tentu aja ini makin menambah kecurigaan pihak polisi dan juga detektif. Nah, setelah berselang interview berjam-jam dengan tekanan psikis dari detektif dan juga pihak kepolisian, akhirnya si Chris ini mengaku kalau dia itu memiliki selingkuhan bernama Nicole Kessinger. Dia adalah teman kerja Chris yang telah beberapa bulan ini menjalin hubungan dengan si Chris. Tapi ya gitu, Chris tuh tetap kekeh pada pengakuannya kalau dia nggak mungkin melakukan sesuatu kepada istri dan juga kedua anak-anaknya. Tapi lo punya selingkuhan. Jadi maksudnya lo ngaku punya selingkuhan itu apa? Oh iya, jadi sebelumnya juga si detektif ini pernah interogasi si Nicole Kessinger juga sebelum si Chris ini diinterview tahap kedua ini. Pada awalnya Nicole Kessinger ini mengaku tidak mengetahui kalau si Chris ini sudah mempunyai istri. Namun di tengah proses interogasinya ini, tiba-tiba si Nicole Kessinger ini mengubah semua pengakuannya bahwa dia mengetahui kalau Chris ini mempunyai istri. Cuman si Nicole Kessinger ini tahunya si Chris itu lagi proses perceraian sama istrinya. Dan Nicole ini bersikeras dia tidak tahu apa yang terjadi pada Shannon dan juga kedua anak-anaknya. Nah, kita balik lagi ya, tadi kan si Chris tuh lagi diinterview tahap kedua ya, jadi itu tuh udah 7 jam proses interogasinya oleh pihak detektif dan juga pihak kepolisian. Chris nih akhirnya meminta izin untuk bertemu dan berbicara dengan ayah kandungnya. Nah, si detektif ini pun mengizinkan ayahnya Chris untuk masuk ke dalam ruang interogasi dan detektif memantau dari luar. Nah, pada saat ayahnya ini masuk ke ruang interogasi, si Chris ini bilang sama ayahnya, pada pagi itu, ketika dia pulang ke rumah, dalam kamar dia tuh melihat Shannon telah berada di atas tubuhnya si Celeste. Jadi posisinya tuh si Shannon tuh katanya lagi mencekik si Celeste. Dan si Chris nih lihat si Celeste tuh udah membiru. Jadi Chris tuh mungkin berpikiran kalau si Celeste ini udah meninggal. Karena emosi dan gelap mata, akhirnya si Chris ini membunuh si Shannon dengan cara mencekiknya juga. Karena tidak terima si Shannon ini telah membunuh anaknya. Nah, setelah mendengarkan pengakuan si Chris kepada ayahnya tadi, detektif ini pun tidak berusaha untuk mendorong pengakuan lebih lanjut. Pihak detektif hanya menegaskan di mana mayat istri dan juga anak-anaknya sekarang. Gila ya. Lalu Chris bilang dia mengubur Shannon di kuburan dangkal di lokasi perminyakan. Lalu mayat anak-anaknya dimasukin ke dalam, tahu apa? Tangki minyak. Sekarang gini loh, kalau emang dia ngelihat Shannon ngebunuh anak-anaknya, kenapa juga anak-anaknya mesti dibuang ke tangki minyak? Gila gak sih? Aduh, ini orang kayak apa ya? Nah, setelah dengar pengakuan si Chris tadi, kemudian polisi langsung menuju ke lokasi tempat dimana yang disebutkan oleh si Chris tadi. Bener-bener sedih ya. Polisi itu nemuin mayatnya si Shannon itu di sekitar lokasi area perminyakan itu dikubur di kuburan yang dangkal. Nah, kondisi mayat Shannon ini pada saat ditemukan, aduh kasihan banget deh. Jadi pada saat ditemukan itu, mayat Shannon itu janinnya, dia kan lagi hamil ya. Janinnya itu keluar dari tubuhnya si Shannon. Jadi kenapa bisa keluar? Jadi gini, jadi ada fenomena di mana jika seseorang yang sedang hamil meninggal, maka gas-gas yang ada di dalam tubuhnya orang yang meninggal tersebut akan mendorong si janin tadi untuk keluar dari tubuhnya. Dan yang lebih miris lagi adalah, tahu apa? Mayatnya Bella dan juga Celeste ditemukan di dalam tangki air, dan kondisi mayatnya itu kulit-kulitnya udah ngelupas dari badannya. Kasian banget gak sih? Ya ampun, itu anak umur 2 tahun dan juga 4 tahun loh.
kok tega gitu, itu anak-anak lu. Nah, kemudian opini publik tuh pada saat itu masih terpecah belah ya. Jadi walaupun Chris telah mengaku dia itu membunuh Shannon, karena Shannon telah membunuh putrinya, publik ini masih belum bisa terima dan mempercayai pengakuannya si Chris. Karena jika dilihat dari akun media sosialnya si Shannon ini, kelihatan tuh Shannon tuh bener-bener ibu yang baik, kemudian sayang banget sama anak-anaknya. Nggak mungkin lah si Shannon ini tega untuk ngebunuh anaknya. Publik ini masih meyakini bahwa kematian Shannon dan juga kedua putrinya adalah ulahnya si Chris dan juga selingkuhannya si Chris, yaitu Nicole Kessinger tadi. Nah, kemudian si Chris ini kan melalui beberapa proses persidangan kan. Chris ini divonis bersalah dan dipenjara hukuman seumur hidup. Tapi beberapa bulan kemudian, Chris memberikan pengakuan mengejutkan. Dan akhirnya kebenaran sesungguhnya terungkap. Pagi itu, Chris dan juga Shannon bertengkar hebat karena Shannon mengetahui bahwa Chris berselingkuh dengan seseorang. Kayak tadi yang namanya Nicole Kessinger tadi. Lagian lu udah punya istri cantik, punya 2 anak yang lucu-lucu, masih mau selingkuh gitu. Dan Shannon ini mengancam kalau karena perselingkuhannya ini, si Chris itu nggak akan bisa menemui kedua anak-anaknya lagi. Nah, dibilang kayak gitu, si Chris ini emosi kan. Akhirnya si Chris ini mencekik si Shannon sampai meninggal. Kemudian si Bella, anak yang pertama yang umur 4 tahun ini masuk ke kamar dan menanyakan apa yang terjadi kepada ibunya, kepada si Chris. Nah, Chris ini nggak ngejawab pertanyaan si Bella. Dia hanya menyeret tubuhnya si Shannon yang kondisinya sudah meninggal, menuruni tangga dan memasukkannya ke dalam mobil pick up-nya. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah untuk mengambil kedua anaknya, yaitu Bella dan juga Celeste. Jadi pada saat itu Bella dan juga Celeste tuh masih dalam keadaan hidup ya. Nah, sesampainya di lokasi, si Chris ini pertama-tama adalah mau ngubur mayatnya si Shannon dulu kan. Jadi dia ngegali tuh lubang buat ngubur. Akhirnya setelah itu dikubur lah tuh mayatnya si Shannon di lubang itu. Ditutup sama dia. Setelah itu dia kembali lagi ke mobil. Kemudian tahu apa yang dia lakukan? Aduh, aku udah gak tega sih ini ngomongnya. Jadi si Chris itu membekap kepalanya si Celeste, anak yang kedua yang umur 2 tahun tadi, dengan selimut kesayangannya si Celeste. Dan dibekap sampai dia meninggal. Dan tahu, pas dia ngebekap itu, dia ngebekapnya di depan si Bella. Anaknya yang pertama, gila nggak? Dia ngebunuh anaknya di depan anaknya yang pertama. Gila sih. Kemudian Chris membawa mayatnya Celeste naik ke tangki minyak. Dimasukkannya lah mayatnya si Celeste tadi ke dalam tangki tersebut. Turunlah dia, masuk lagi ke dalam mobil. Pada saat masuk ke dalam mobil ini, kemudian Bella nih nanya ke bapaknya kan, apa yang kamu lakukan pada Celeste? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama kepadaku? Kemudian si Bella ini juga berkata, jangan Daddy, jangan. Aduh, kasihan banget. Namun Chris tetap membekap dan membunuhnya. Lalu membuang mayatnya ke dalam tangki juga, sama seperti si Celeste. Gila gak sih, lu tuh seorang ayah, anak lu tuh udah bilang jangan Daddy, tapi lu tetap ngebunuhnya. Lu tuh, hati lu tuh terbuat dari apa coba? Aduh, bener-bener miris deh lihat kasus ini. Bener-bener sadis kan, dan pokoknya gak kebayang banget ya apa yang ada di pikiran si Chris pada saat dia ngebunuh anak-anaknya itu. Dan pada saat anaknya memohon untuk tidak dibunuh, apa coba yang ada di pikiran si Chris? Oke, jadi itu tadi kasusnya keluarga Chris Watts. Gue nyeritain ini tuh benar-benar apa ya, nggak tega gitu. Gila nggak sih? Itu bapak bener-bener gak ada otaknya kali ya. Kalau gue bilang nih bener-bener kayak setan ya. Bahkan si mertuanya itu bapaknya si Shannon pada saat di pengadilan juga bilang si Chris ini tuh bukan orang, tapi dia tuh setan. Ya memang bener sih. Gila gak? Sadis banget kan? Gimana lagi, jadi kasus ini tuh ngajarin kita ya, ya kalau bisa lu setialah sama pasangan lu.
Jangan gara-gara lu selingkuh, lu jadi ngorbanin istri dan juga anak-anak lu. Kan kasihan ya kalau sampai kejadian hal kayak gini. Oke, sekian dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa share, komen, like, dan juga subscribe channel gue ya. Yang mau kasih ide tentang kasus-kasus apa aja yang mau gue bahas di video selanjutnya, bisa komen di kasus ini, di video ini, atau bisa juga DM gue di Instagram. Oke, see you on my next video. Bye!